Deretuan selapian derek manggul salib Tuhan sajeku loneng doyo kulo Tuhan diatakan seketar tahan susah sampun ngantos kemuritan sampun wae mana Gusti Yesus kula badhe deretuan samiya dere manggul salib Tuhan sajeku loneng doyo kula Tuhan giataken sageto tahan sesat sampun ngantos kemuritan sampun wae mana sampun ngantos kemuritan sampun wae mana. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara warga Gereja Kristen Jawa Kerten. Jumpa kembali kita di Renungan Selasa pagi. Nah, mari Bapak Ibu serta saudara, pagi hari ini pun kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Kita akan merasa-rasakan kasih Bapa kepada kita yang selalu baru setiap pagi. Begitupun dengan pagi hari ini. Mari sebelum kita datang kepada Bapa, mendengarkan firman-Nya, merenungkan firman-Nya, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Kristus, dan selamat pagi Roh Kudus. Sungguh kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh diberi berkat, kami boleh bangun merasakan berkat yang baru dari Tuhan di pagi hari ini. Tuhan, saat ini Tuhan kami hendak merenungkan firman Tuhan. Kami meminta kepada Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Kami meminta Roh Kudus sendiri yang membuat kami mengerti apa yang diinginkan Bapa di dalam hidup kami. Kami meminta Roh Kudus menopang kami supaya kami mengerti firman Tuhan di pagi hari ini. Supaya kami pun merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar berbicara secara pribadi kepada kami. Kami menyerahkan waktu pagi hari ini, waktu kami merenungkan firman Tuhan ini ke dalam tangan Kristus. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, baik Bapak Ibu serta saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman pagi hari ini saya ambilkan dari Matius. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Mari kita buka Matius 3 ayat yang ke-13 sampai 17. Mari kita buka Matius 3 ayat 13 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama. LAI memberi judul perikop ini adalah Yesus dibaptis Yohanes. Demikianlah firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi,
Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Saya akan mengulangi lagi di ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Matius ayat 13 sampai 17 ini. Perikop ini mungkin juga sudah menjadi cerita yang familiar kita dengar gitu ya. Cerita tentang Tuhan Yesus itu dibaptis oleh Yohanes gitu. Nah, Bapak Ibu serta saudara, walaupun ini cerita yang sudah sangat familiar, tapi marilah kita mencermati firman Tuhan di bagian ini. Peristiwa Tuhan Yesus dibaptis ini adalah tanda dimulainya pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini. Mungkin kurang lebih pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini sekitar 3 tahun gitu ya, sampai akhirnya Tuhan Yesus disalib. Nah, peristiwa dibaptisnya Tuhan Yesus ini adalah tanda dimulainya pelayanan Tuhan Yesus. Jadi, pada saat Tuhan Yesus dibaptis ini, Tuhan Yesus itu belum punya murid-murid. Tuhan Yesus itu belum melakukan banyak mujizat, belum menyembuhkan banyak orang. Tuhan Yesus pada waktu dibaptis ini hanyalah pemuda biasa. Pemuda yang belum dikenal banyak orang. Belum banyak yang mengenal dia sebagai guru, sebagai rabi, sebagai Mesias itu sendiri. Belum. Dia hanya seorang pemuda yang biasa, Bapak Ibu serta saudara. Jadi bisa dikatakan pada saat itu Tuhan Yesus itu pemuda biasa yang belum punya prestasi apa-apa, belum terkenal, belum punya segudang karya atau pekerjaan yang sudah kita tahu setelah cerita itu ya. Jadi Tuhan Yesus hanya pemuda biasa, belum bekerja apa-apa, belum memulai pelayanannya, belum terkenal. Ya, dia hanya pemuda yang tidak punya prestasi apa-apa, biasa. Tapi mari kita lihat Bapak Ibu serta saudara. Apa yang dinyatakan Bapa kepada Kristus pada waktu itu? Saya akan bacakan kembali, begitu ya. Mari kita baca lagi di Matius 3. Saya akan membacakannya di ayat 16 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Jadi kita melihat bahwa Bapa itu menyatakan, Bapa mengasihi dan berkenan kepada pemuda biasa yang belum punya prestasi apa-apa, yang belum melakukan apa-apa, belum melakukan pekerjaan atau pelayanan apapun. Bapa menyatakan bahwa Bapa itu mengasihi Kristus. Bahkan kalau misalnya setelah dibaptis itu Tuhan Yesus ternyata tidak melakukan banyak mujizat, tidak melakukan penyembuhan-penyembuhan, Bapak itu tetap mengasihinya. Karena itu dinyatakan bahkan sebelum Yesus melakukan apa-apa. Jadi kasih Bapak itu tidak ada syaratnya. Ya karena memang Bapak berinisiatif untuk mengasihi, karena Bapak itu kasih, karena Allah itu kasih, maka Bapak itu mengasihi. Jadi kalau kita melihat ini kasih yang begitu indah, tidak ada syarat, tanpa syarat. Bahkan saat tidak melakukan apa-apapun, tidak punya karya apapun,
Bapak tetap mengasihi. Kasih yang sungguh indah, bukan? Nah, namun kasih yang seperti ini sangat kontras dengan kasih yang ada di dunia ini, gitu ya. Kalau kita melihat di lingkungan kita sekarang. Dunia ini atau lingkungan kita seringkali menganggap kita ini berharga kalau misalnya nih, kalau kita kaya raya, kalau kita punya jabatan-jabatan tertentu, atau kalau misalnya pekerjaanku itu baik, tidak pandang orang baik, misalnya, oh aku dokter, oh aku PNS, misalnya begitu, maka orang lain atau dunia ini menganggap kita berharga. Atau mungkin, oh kalau misalnya dia ini ganteng atau cantik, dia dianggap berharga. Kalau fisiknya bagus, dianggap berharga. Dan kalau tidak begitu, kalau tidak pintar, kalau tidak punya jabatan, tidak fisiknya tidak baik, tidak kaya raya, itu seringkali kita tidak dianggap berharga oleh dunia ini atau oleh lingkungan kita. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita semua untuk melihat ke dalam hidup kita. Pernahkah lingkungan kita mengecap kita sebagai orang yang tidak berharga? Orang-orang terdekat kita mungkin, atau mungkin dalam hati dan pikiran kita sendiri, kita pun merasa tidak berharga. Adakah kondisi-kondisi yang sedang kita alami sekarang itu membuat kita insecure atau membuat kita merasa tidak baik, membuat kita merasa tidak berharga? Mungkin misalnya dibandingkan dengan kakak-kakak saya atau adik-adik saya, mungkin saya yang dianggap paling tidak sukses. Atau mungkin di antara keluarga besar saya yang paling tidak punya banyak uang, saya yang paling miskin. Atau mungkin di antara saudara-saudara saya yang lain masuk di perguruan tinggi terkenal, tetapi saya mungkin kemarin penerimaan mahasiswa baru di universitas itu saya tidak katut begitu ya. Mungkin itu membuat teman-teman pemuda-pemuda ini, adik-adik tidak berharga, merasa tidak berharga. Atau misalnya nih saudara kandung ada 4, yang lain cakep-cakep, cantik-cantik, kok saya paling hitam legam, atau saya yang paling tidak menarik, dan itu membuat saya merasa tidak berharga. Atau mungkin fisik kita yang kita sering disebut si pendek, si hitam, si keriting, si apapun itu, cap-cap dari lingkungan sekitar kita yang membuat kita merasa tidak baik, tidak berharga. Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang kondisi sakit, tidak banyak bisa berbuat apa-apa, mungkin hanya terbaring, dan menurut Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu merepotkan orang lain gitu ya, karena membuat orang lain harus mengurusi Bapak Ibu serta Saudara yang fisiknya sedang lemah, mungkin itu juga membuat Bapak Ibu serta Saudara merasa tidak berharga. Atau persembahan saya ke gereja itu cuma sedikit, saya tidak bisa melakukan banyak pelayanan, saya tidak memberi banyak sumbangsih ke gereja, dan itu membuat saya merasa tidak berharga. Teman sebaya saya mungkin sudah banyak yang menikah, dan saya belum. Mungkin saya dianggap perawan tua, joko tua. Itu membuat saya tidak berharga. Teman-teman yang sebaya atau yang menikah, bahkan lebih terakhir dari saya, sudah punya banyak momongan, tetapi saya belum. Dan itu mungkin membuat saya merasa tidak berharga. Bapak Ibu, mari kita melihat kondisi kita saat ini masing-masing. Mari kita melihat apakah ada sesuatu yang membuat kita saat ini merasa tidak berharga.
Mungkin antara saya dan Bapak Ibu Saudara berbeda-beda. Tapi mari kita melihat jujur di hadapan Tuhan, melihat apa yang ada di hati dan pikiran saya. Apakah ada hal-hal yang membuat saya merasa tidak berharga? Dan saya mengajak Bapak Ibu serta Saudara saat ini, mari kita memandang Bapa sekarang, saat ini, dan mendengarkan Bapa itu berkata dengan lembut, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi, mari kita dengarkan suara Bapa yang dengan lembut menyatakan kepada kita secara pribadi. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apapun kondisi Bapak Ibu serta Saudara, apapun, mungkin tidak punya apa-apa bahkan, tetapi Bapak itu mengasihi saya dan Anda. Bapak itu berkenan kepada saya dan Anda. Saya dan Anda itu berharga di mata Bapak. Bahkan kalau saya tidak punya hal yang membanggakan di mata orang lain, bahkan kalau semua orang-orang di sekitar kita menganggap kita tidak berharga, tetapi Bapa yang menciptakan alam semesta ini menganggap saya dan Bapak Ibu serta Saudara ini berharga. Sama seperti tadi, Bapa mengasihi Kristus, menganggapnya berkenan di hadapan Bapa, bahkan sebelum Kristus melakukan apa-apa. Apa buktinya kalau kita ini berharga di hadapan Bapa? Saya mengajak Bapak Ibu serta Saudara kembali membuka Alkitab kita. Satu ayat ya, mari kita buka di kitab Ulangan. Saya mengajak membaca kitab Ulangan 32, pasal 32, ayat 10. Ulangan 32 ayat 10 saya akan membacakan. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Saya ulang sekali lagi. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya seperti biji matanya. Jadi Bapak Ibu serta Saudara, saya dan Anda ini dijagai Tuhan seperti biji mata Tuhan. Kita saja nih ya, kalau kita punya mata, ini organ yang paling penting ya. Misalnya kalau kita kelilipan aja, pasti kan gage-gage cepat-cepat begitu ya, dipepes atau diapakan supaya segera membaik begitu. Dijaga dengan baik. Nah, Bapak, Ibu, serta Saudara, kita ini seperti biji mata Tuhan. Tuhan begitu menganggap kita ini sebagai organ yang penting, yang berharga di hadapan Tuhan. Kita ini biji matanya, kita dijagainya. Jadi, Bapak, Ibu, serta Saudara, itulah bukti. Kalau kita tidak punya apa-apa, kalau kita tidak punya prestasi apa-apa, kalau toh orang-orang di sekitar kita menganggap kita tidak berharga, jangan biarkan itu pun merasuk di dalam pikiran dan hati kita. Karena kita tahu, firman Tuhan mengatakan, kita ini berharga, berkenan di hadapan Tuhan, dikasihi Tuhan, dan dijagainya seperti biji matanya. Mungkin kalau itu saya yang ngomong, Bapak Ibu serta Saudara bisa maido gitu ya. Wah, cuma Mbak Oki yang ngomong. Tetapi Bapak Ibu serta Saudara, ini firman Tuhan yang ngomong. Itu tertulis di Alkitab. Jadi jangan biarkan, mari kita jangan membiarkan cap-cap dari lingkungan sekitar, dari orang-orang sekitar kita, maaf, itu membuat kita merasa tidak berharga. Karena kita ini biji mata Tuhan. Kita ini berharga. Mari sekali lagi kita merasakan bahwa
pagi hari ini Tuhan mengatakan dengan lembut kepada kita, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dia ku jagai seperti biji mataku sendiri. Baik, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita saat ini berdoa menghadap kepada Bapa. Mari kita berdoa. Saya mengajak Bapak, Ibu, serta saudara saat ini membawa setiap kondisi, setiap suasana hati Bapak, Ibu, serta saudara semua di hadapan Bapa. Bapa yang sungguh mengasihi kami, setiap waktu, setiap detik, terus-menerus menjagai kami. Pagi hari ini kami datang kepada Bapa yang seperti itu. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami sudah belajar dan kami sudah melihat bagaimana Bapa itu mengasihi Kristus bahkan sebelum Kristus mengerjakan apapun di dalam hidupnya. Bapa sudah mengasihinya dan berkenan kepadanya. Dan kami juga mengucap syukur kalau pernyataan kasih Bapa itu pun dinyatakan kepada kami pagi hari ini, Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur kalau Bapa itu mengasihi kami tanpa syarat. Dan bahwa apapun kondisi kami ini dikasihi Tuhan. Tuhan berkenan kepada kami dan kami ini dijagai seperti biji matamu sendiri. Kami ini berharga di hadapan-Mu. Di hadapan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak peduli apapun kondisi kami, tidak peduli apapun yang dikatakan orang-orang ataupun lingkungan sekitar kami ini berharga di matamu. Sungguh Tuhan kami mengucap syukur untuk setiap pelukan-Mu pagi hari ini, untuk setiap pernyataan kasih-Mu yang begitu lembut dan begitu indah kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur atas pernyataan kasih-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian tadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, renungan pagi hari Selasa kali ini. Dan jangan lupa kita ini berharga di mata Tuhan, bahkan kita ini dijagai seperti biji mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.